bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan buat malam ini, buat kasih setiamu yang tetap menyertai kami Bapa hingga saat ini. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Dan juga Tuhan pada malam ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar kebenaran-Mu Tuhan, untuk belajar firman-Mu supaya kami semakin mengerti kehendak-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati Romo yang mengajari kami, kiranya mengurapi Romo secara khusus Tuhan, sehingga isi hati-Mu disampaikan kepada kami untuk kami pahami. Terima kasih Bapak, kau berkati semua pembelajaran kami, perangkat yang kami gunakan, semuanya Tuhan tolong semuanya berjalan dengan baik Bapak. Terima kasih juga buat teman kami yang belum hadir, kiranya Tuhan tolong mereka Bapak. Terima kasih Bapak atas segala ketidaktepatan, kemelesetan kami, ketidakberkenanan di hadapan Bapa, kiranya Tuhan ampuni, Kau terus kuduskan kami supaya kami sempurna sesuai kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Amin, makasih Pak Erikson. Dan Amin. Romo, terima kasih. Kita masuk di dalam asingkiti perikoresis. Ini masih pembahasan triadologi ya. Kita belum ke kristologi ya. Iya. Ini yang terakhir untuk triadologi hari ini. Jadi kelas kita yang terakhir untuk triadologi ya. Asingkit asingkiti perikoresis itu artinya tidak bersentuhan ya. Nah, perikoresis itu artinya satu dalam kesatuan tapi terpisah. Memang susah sekali, nggak ada bahasa Indonesia yang hanya satu kata itu nggak ada. Perikoresis bisa diterjemahkan dalam satu kata nggak bisa. Baik di bahasa Inggris, di bahasa apapun, perikoresis itu artinya satu kesatuan menyatu tetapi dalam pribadi yang terpisah. Ya, ini Mbak Ica masuk ya? Kok, bentar. Oke. Jadi semacam ada kesatuan di dalam diri Sang Tritunggal Maha Kudus, yaitu Bapa bersama dengan firman-Nya atau putranya, bersama dengan rohnya, itu ada kebersamaan. Tetapi kebersamaan itu bukan kayak ada tiga orang yang jalan bersama-sama, enggak. Bukan pribadi yang terpisah, bukan. Nah, kita kemarin sudah membahas tentang triadologia, kan ada 4 hal yang saya katakan dalam cetusan sidang sinode yang keempat di Kalsedonia. Yang pertama adalah akoristos, bahwa pribadi Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus itu tidak terpisahkan, ya, tidak terpisahkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, adieretos. Adieretos, ketiga pribadi Sang Tritunggal Maha Kudus, baik Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu eh, bukan pribadi yang terbagi, ya, bukan terbagi. Artinya Bapa satu, Putra dua, Roh Kudus tiga, berarti satu, dua, tiga, ada tiga, enggak bisa seperti itu. Jadi adieretos itu tidak ada unsur matematika lah dalam hal ini. Jadi Bapa Putra Roh Kudus tidak bisa dimatematika,kan atau dimasukkan di dalam ilmu pasti. Karena ini teologi nggak ada hubungannya dengan ilmu pasti. Ilmu pasti kalau satu tambah satu pasti dua kan. Tiga bagi tiga jadi satu atau dan lain sebagainya seperti itu. Itu ilmu pasti ya. Makanya ada sebutan adieretos itu tidak ada hubungannya dengan ilmu pasti. Dan yang ketiga itu atreptos. Atreptos di sini
tidak bisa melebur atau mix atau bercampur ya. Ini memang ada perbedaan ya, peleburan sama percampuran. Kalau percampuran seperti air sama sirup, ya sirupnya warna merah maka air tadi jadi si sirup. Tapi peleburan itu satu contoh, emas dilebur dengan perak. Jadi tetap emas, tapi Ya. nilai emasnya akan turun karatnya, misalnya tadinya 24 karat akhirnya menjadi 14 karat atau berapa itu. Itu namanya peleburan ya. Seperti itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan peleburan dan pencampuran itu atreptos. Artinya Bapa tetap Bapa, Putra tetap Putra, Roh Kudus tetap Roh Kudus. Nggak bisa melebur mereka atau bercampur baur. Dan yang keempat itu asingkitos ya. Asingkitos ya hari ini yang kita pelajari karena asingkitos ini eh, sangat sulit. Bersentuhan. Walaupun ada tiga pribadi, mereka tidak bisa katakan mereka ya. Ketiga pribadi Sang Tritunggal Maha Kudus itu tidak bersentuhan. Nah, ini pentingnya kenapa tidak bersentuhan. Jika kita menerangkan ketritunggalan Allah, bukan pengertiannya ada tiga Allah atau dalam pembicaraan kita menyatakan bahwa Allah kita banyak. Tapi ketiga pribadi Allah Sang Tritunggal itu satu hakikat. Kalau dalam bahasa Yunaninya mia usia tris hipostasis. Nah, tris hipostasis briskunte pandote se satu aliloperichorisis. Jadi kesatuan dari Sang Tritunggal Maha Kudus itu aliloperichorisis, saling berputar. Artinya Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus itu berputar, mereka selalu tidak pernah terpisahkan tadi. Ya ini Mbak masih connect ya. Selamat malam Mbak Ica. Selamat malam, Romo. Ya, mungkin saya ulangi dulu ya Bu Juwita karena Mbak Ya, jalan. Ya, kita membahas tentang triadologi ya Mbak Ica ya, bahwa kita percaya di dalam iman ortodoks kita Allah itu satu di dalam tiga pribadi. Satu hakikat dalam tiga pribadi. Kalau dalam bahasa Yunaninya mia usia tris hipostasis. Jadi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus itu bukan tiga, tapi satu. Kok bisa satu? Ya, Bapa itu melahirkan firman-Nya dan menghembuskan rohnya. Kalau dalam bahasa Yunaninya opatir gena tu iu ke ekporefti tu agiu pneumatos. Jadi Allah kita namanya Sang Bapa. Itu 1 Korintus 8 ayat 6 bisa dibaca nanti ya. Bisa dibaca, monggo Bu Juwita bisa baca 1 Korintus 8 ayat 6. Ini kembali ke introduksi yang kemarin ya untuk mengingatkan saja. Romo 1 Korintus 8 ayat 16 ya. Eh, 1 Korintus 8 ayat 16 ya, Romo. Ayat Oh, 6. ada. 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6. Ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Ya. Jadi hanya ada satu Allah saja itu Sang Bapa. Jadi Allah kita namanya Sang Bapa. Lalu bagaimana ada Sang Putra dan Sang Roh Kudus? Nah, ini Bapak Gereja merumuskan di dalam penghayatannya ke kitab suci bahwa Sang Putra itu dilahirkan, ya, dilahirkan. Dan Roh Kudus itu dihembuskan, ya. Nah, kata dihembuskan itu keluar ya. Kalau dilahirkan itu juga keluar, ada dua keluar.
yang satu lahir, yang lainnya dihembuskan. Makanya Roh Kudus disebut roh karena dihembuskan, ditiupkan, gitu ya. Nah, kalau Sang Firman itu dilahirkan. Kenapa dilahirkan? Karena sebelum keluar dari Sang Bapa itu ada di dalam pikirannya Sang Bapa. Jadi Sang Bapa kalau merancangkan sesuatu, memikirkan sesuatu, itu ada di dalam kandungan pikiran Sang Bapa itu ada Sang Firman. Dan ketika dilahirkan berarti sudah terlahir. Kata lahir di sini itu dalam bahasa Yunaninya achronos. Achronos artinya sebelum adanya waktu. Ya, jadi Allah melahirkan firman-Nya itu sebelum adanya waktu. Sebelum adanya waktu. Kemudian Allah mengembuskan rohnya itu juga sebelum adanya waktu, akronis. Sebelum adanya ciptaan. Jadi sebelum ada ciptaan, sebelum ada waktu, sebelum ada segala sesuatu di dunia ini, yang ada itu hanya Allah, yaitu Sang Bapa, bersama dengan firman-Nya atau putranya, dan rohnya, yaitu Roh Kudus. Nah, kita sudah mempelajari bahwa ketiga pribadi dari Sang Tritunggal Maha Kudus itu, seperti ketentuan dari sidang sinode yang keempat di Kalsedonia, bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus itu tidak terpisahkan, ya. Baik Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus tidak terpisahkan. Kata tidak terpisahkan dalam bahasa Yunaninya achoristos. Achoristos. Kemudian yang kedua, hubungan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tidak tercampur baur, ya, atau disebut atreptos. Bahasa Yunaninya atreptos. Jadi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus itu satu kesatuan, satu menyatu. Jadi tidak tiga tapi satu, tapi tidak bercampur baur. Seperti air sama sirup misalnya. Air kalau dikasih sirup, sirupnya warnanya merah, maka airnya hilang, yang ada hanya sirupnya. Kalau diminum manis dan seger gitu ya. Nah, itu namanya percampuran atau peleburan, ya, hampir sama. Cuma bedanya peleburan sama percampuran, sudah saya katakan tadi bahwa kalau emas dilebur jadi satu dengan tembaga, maka emas yang tadinya 24 karat turun karatnya menjadi bisa 14, bisa 16, bisa 18, tapi bukan emas murni, tapi emas peleburan, ya. Hampir sama antara peleburan sama percampuran. Jadi itu dalam bahasa Yunani disebut atreptos. Dan yang ketiga itu adieretos. Jadi hubungan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tidak bisa dimasukkan ilmu pasti atau matematika, atau bisa dibagi. Misalnya Bapa satu, Putra dua, Roh Kudus tiga, berarti ada tiga Allah. Enggak bisa. Nah, ini bedanya Allah yang diimani oleh orang ortodok itu adieretos. Nah, ini lawan dari Allahnya orang Hindu. Orang Hindu juga mempunyai Trimurti. Trimurti yang antara Dewa Siwa, Dewa Brahma, dan Dewa Wisnu itu pribadi tiga yang mempunyai kekuatan yang sama-sama kuat, tapi pribadi yang terpisah, ya, pribadi yang terpisah. Nah, kita enggak, Allah kita pribadi yang tak terpisahkan, achoristos. Dan di dalam agama Hindu, baik Dewa Siwa, Dewa Wisnu, dan Dewa Brahma itu dieretos, terbagi.
pasti menggunakan ilmu pasti. Satu, Siwa. Dua, Wisnu. Tiga, Brahma misalnya gitu. Dan yang ketiganya adalah eh, ada percampuran mereka. Kadang-kadang mereka kalau menciptakan suatu mencampurkan kekuasaan mereka masing-masing, kekuasaannya beda, dicampur jadi satu, akhirnya terciptalah ciptaan. Seperti itu, ada percampuran. Percampuran apa? Percampuran kekuasaan atau percampuran energi. Nah, kita enggak, Allah kita enggak. Allah kita itu tidak bisa tercampur, maka disebut atreptos. Bapa tetap Bapa, Putra tetap Putra, Roh Kudus tetap Roh Kudus, tapi ketiganya adalah satu. Dan yang terakhir itu adalah asingkitos. Nah, ini agak agak berbelit-belit ya, agak rumit. Asingkitos itu baik Bapa, Putra, dan Roh Kudus tidak bersentuhan, tetapi satu di dalam diri Sang Tritunggal Maha Kudus, satu hakikatnya. Jadi kesatuannya di sini adalah kesatuan dalam hakikatnya Sang Bapa. Jadi hakikatnya Sang Bapa itu istilahnya gini, Sang Bapa membagikan hakikatnya kepada Putra dan Roh Kudus. Makanya Bapa itu adalah pribadi yang apa penyebab adanya Roh Kudus dan Sang Firman, penyebab adanya Sang Putra dan Sang Firman itu Sang Bapa. Makanya mereka disebut Nia Usia, satu hakikat. Itu karena Sang Bapa membagikan. Bagaimana membagikan? Itulah yang disebut kasih itu. Jadi Allah Sang Bapa mengasihi putranya, kemudian Sang Putra mengembalikan kasihnya kepada Sang Bapa melalui Roh Kudus. Jadi ada satu peredaran atau satu perputaran kasih yang luar biasa. Makanya Allah kita disebut kasih. Dan Allah kita kasih itu dalam bahasa Yunaninya itu apathis. Tis pakai TH ya, bukan taf, bukan T ya. TH ya, apathis. Yang artinya bahwa Allah itu mengasihi. Kasihnya Allah itu sempurna. Nah, ada pepatah dalam bahasa Yunaninya, Otheos, agapai okleptis, kenikokiris. Jadi Allah yang sempurna cintanya atau kasihnya itu mencintai yang sama baik pencuri maupun orang yang suka bekerja atau orang yang kalau bahasa Jawanya akas. Bahasa Jawanya akas atau rajin. Jadi orang yang rajin dan orang pencuri dua-duanya dikasih Allah dengan kasih yang sama. Makanya kasihnya Allah itu apathis. Kasih yang sempurna, yang tidak berkurang sedikit pun. Nah, itu yang kita bisa bahas hari ini. Ini ada hubungannya dengan asingkiti perihorisi. Artinya bahwa ketiga pribadi Sang Bapa, Sang Putra itu tidak bersentuhan. Bapa tidak bersentuhan dengan Sang Putra tidak bersentuhan dengan Sang Roh Kudus, kebalikannya Sang Roh Kudus tidak bersentuhan dengan Sang Bapa. Tetapi ketiganya satu dalam hakikat Sang Bapa, seperti itu. Jadi kesimpulannya itris hipostasis briskunte pandotese aliloperikorisis dan aliloiparsis. Jadi baik Bapa, Putra, Roh Kudus itu selalu satu keberadaan. Jadi begini misalnya, kalau di dalam perjanjian lama ada sebutan Yahweh, maka siapa yang disebut Yahweh? Kata-kata Yahweh ini masuk di dalam usia, masuk di dalam hakikat. Nah, kalau masuk di dalam hakikat, maka mengenai tiga pribadi yang disebut Yahweh itu ya Sang Bapa,
Sang Putra, dan Sang Roh Kudus. Lalu karya penciptaan, siapa yang menciptakan? Karena yang menciptakan itu adalah satu, yaitu satu Allah, maka mengenai usia atau mengenai hakikatnya Allah. Kalau mengenai hakikatnya Allah berarti mengenai tiga pribadi. Berarti siapa yang menciptakan? Ya Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus. Makanya di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 di sana dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, berfirmanlah Allah. Jadi lengkap di sini. Jadi yang menciptakan ya Bapa, ya Allah itu, melalui rohnya untuk menyucikan karena yang mau diciptakan itu suci, dan firman-Nya karena firman itu digunakan untuk menciptakan. Ketika Allah mengatakan jadilah petang, itu firman-Nya yang digunakan untuk menjadikan petang. Jadilah manusia, maka firman-Nya yang digunakan untuk menjadikan manusia. Nah, inilah di sini disebut aliloperichoresis. Jadi Bapa, Putra, Roh Kudus itu sama-sama pencipta. Lalu bagaimana dengan aliloiparsis? Aliloiparsis itu sama-sama keberadaannya, yaitu sebelum adanya ciptaan Allah itu ada. Siapa Allah? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak berawal, tidak berakhir. Siapa yang tidak berawal dan berakhir? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Siapakah yang berkuasa di seluruh dunia ini dan di seluruh jajaran planet dan jajaran galaksi dan sebagainya? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selalu seperti itu. Jadi, tetapi tetap ada perbedaannya. Nah, sekarang kita membahas perbedaannya. Apa bedanya Bapa dengan Putra dan Roh Kudus? Bahwa Bapa, sudah saya katakan tadi, adalah penyebab adanya dua pribadi yang lainnya, pribadi Sang Putra dan Sang Roh Kudus. Nah, Bapa itu selalu itu bedanya. Bapa itu melahirkan putranya dan menghembuskan rohnya, pakai Nah, ini bedanya. Nah, putra apa? Putra itu dua juga. Lahir dan dilahirkan oleh sang bapa. Lah ini karakternya sang putra itu lahir dan dilahirkan. Nah, ini perbedaannya. Kalau bapa selalu melahirkan dan menghembuskan, ya, melahirkan firman-Nya dan menghembuskan rohnya, sorry. Dan yang terakhir Roh Kudus, apa bedanya dengan sang bapa dan sang putra? Roh Kudus itu hembus, pribadi yang hembus, dihembuskan oleh sang bapa. Nah, beda dengan sang putra. Sang putra lahir dan dilahirkan. Nah, sang bapa melahirkan dan menghembuskan. Nah, ini perbedaannya di situ. Tapi ketiganya adalah satu hakikat, setara. Setara ya, setara. Tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah. Setara, sang Bapa, sang Putra, sang Roh Kudus setara. Sama-sama penguasa, sama-sama pencipta, sama-sama kekal, dan lain sebagainya. Tetapi ketiganya tidak pernah bersentuhan. Karena apa? Aliloperikorisis, ada perbedaan. Perbedaannya yang sudah saya sampaikan tadi. Ya. Mungkin di sini ada pertanyaan ini, karena ini agak agak filosofis ini, agak filosofis mungkin. Mas Eri, ada pertanyaan? Oh, ya memang perlu apa Romo diulang-ulang ini karena ini baru pelajaran baru gitu. Iya, betul. Perlu diulang-ulang ini. Iya, Ya betul. seperti Makanya saya harus berbicara pelan karena nggak bisa ini dengan kecepatan berbicara ini. Susah nanti. Bu Juwita, ada yang disampaikan, monggo.
Romo, jadi maaf Romo, ini takutnya saya salah pengertian. Jadi Romo, triadologia itu sama pengertiannya dengan Tritunggal, Romo. Iya, betul. Iya, makasih Romo. Ya, triadologia itu artinya mempelajari ketritunggalan Allah. Jadi Allah kita itu Tritunggal Maha Kudus. Mbak Desi ada pertanyaan monggo kalau ada. Belum ada Romo. Yang asingkiti periforisi atau bahwa Allah itu ada perbedaan tetapi satu kesatuan, satu hakikatnya. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Mbak Ica bisa mengerti? Eh, Belajar pelan-pelan Romo. Oke, ya. Kita lanjutkan ya, kedua ya, masuk ke sesi yang kedua. Nah ini, Yohanes dari Damaskus, dari Suria, ya. Sebenarnya kalau dalam bahasa Yunani namanya Yohanes Damaskinos. Jadi Yohanes dari Damaskus itu Yohanes Yohanis Damaskinos ya, Yohanis Damaskinos. Dalam pendapatnya tentang asingkiti perihorisi, bahwa Sang Putra ada di dalam Roh Kudus dan Sang Bapa. Sang Roh Kudus ada di dalam Sang Bapa dan Sang Putra. Demikian juga Sang Bapa ada di dalam Sang Putra dan di dalam Sang Roh Kudus tanpa adanya peleburan atau sinkronepsis atau pencampuran anamiksis atau persentuhan sinkrisis. Ya ini yang barusan kita bahas tadi. Jadi kesimpulannya itu pendapatnya Yohanes Damaskinos atau Yohanes dari Damaskus. Bukan pendapat saya, mohon maaf saya orang bodoh. Ya ini pendapat Yohanes dari Damaskus. Ya ini abad yang keempat, luar biasa. Pemikiran abad yang keempat. Yohanes dari Damaskus, Suria ya. Nah, asingkito itu artinya sama dengan asintheto, ya. Ini sinonim. Jadi asingkito itu sama dengan asintheto. Arti dari asingkito itu tidak bersentuhan, ya, tidak bersentuhan. Jadi selalu seperti ini. Tapi satu. Jadi tangan ini nggak bersentuhan, tapi tetap satu tangan, dua tangan, baik kiri dan tangan kanan ini tidak bersentuhan, tapi dua-duanya itu adalah tangan, satu tangan. Artinya tangan, gitu. Maksudnya itu. Ketika dari Allah kita Sang Tritunggal Maha Kudus, di mana satu hakikat. Sorry, ini ketika pribadi ya, ini saya tambahkan. Ini salah ketik, mohon maaf. Ketika pribadi. Ketika pribadi dari Allah kita Sang Tritunggal Maha Kudus, nah ini kurang di sini. Yang walaupun tiga kepribadiannya, satu kehendaknya, satu energinya, satu kekuasaannya, yang tak terbagi atau adiereto ya, satu hakikat keberadaannya, satu kealahan. Kesimpulannya, satu Allah kita, Allah dan firman-Nya dan rohnya. Jadi satu Allah itu Allah, Allah yang maksudnya itu Sang Bapa ya, dan firman-Nya dan rohnya. Mengapa saya gunakan kata dan? Bukan Allah dengan, pakai dengan. Kalau dengan itu terpisah, tapi kalau dan itu tidak terpisah. Jadi Sang Bapa dan Sang Putra dan Sang Roh Kudus. Artinya ada kesetaraan. Ini kembali kita mengulas ada pendapat dari saudara kita yang namanya Pak Sapa itu dulu mengatakan bahwa Sang Putra itu tidak setara dengan Sang Bapa. Saya lupa namanya, orang Surabaya itu. Pak siapa itu? Duh lupa saya. Nanti
akan ingat kembali itu. Jadi mengatakan bahwa Bapa itu tidak setara dengan Sang Putra, artinya Bapa lebih tinggi dari Sang Putra. Ini salah besar. Data dalam kitab suci tidak pernah dikatakan tidak setara, selalu setara, ya. Satu kekuasaan tak terbagi, Adiarato, satu hakikat keberadaannya, satu kealahan. Kesimpulannya satu Allah kita, Allah dan firman-Nya dan rohnya, Bapa dan putranya dan rohnya, satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, tapi satu. Nah ini, tiap pribadi dari Sang Tritunggal Maha Kudus sempurna, walaupun ada ketidaksamaan. Pribadi tetap sama dan setara. Ya, jadi ada ketidaksamaan pribadi ya, pribadi Bapa, Putra dan Roh Kudus kita sudah jelaskan tadi ya, ada ketidaksamaan. Tetapi selalu tetap sama dan setara. Satu kesatuan dalam hakikatnya, satu Allah dalam tiga pribadi. Eh, Nah ini salah ketik juga ini. Tiga kepribadian Allah kita, tapi satu kesatuan dalam hakikatnya. Mia usia tris hipostasis, satu kealahan dalam tiga kepribadiannya. Ketiga pribadi, kalau bahasa Yunaninya hipostasis ya, dari Sang Tritunggal Maha Kudus satu hakikat manunggal dalam bahasa Jawanya. Nah ini ada kata manunggal. Ini nggak ada dalam bahasa Indonesia manunggal. Ini bahasa Jawa. Saya gunakan bahasa Jawa karena susah. Kalau menyatu saja bingung ya. Manunggal artinya ada satu tunggal gitu. Jadi Bapa Putra Roh Kudus itu tunggal, Pak. Ya, manunggal bahasa Jawanya. Jadi ketiga pribadi Sang Tritunggal Maha Kudus itulah Allah atau satu Allah, Allah yang esa. Matius 28 ayat 19. Jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptislah dalam nama Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Seharusnya kalau pribadi yang terpisah harus dalam nama-nama, kan? Jamak toh. Tapi enggak dengan nama-nama, baptislah dalam nama-nama, kan tiga kan kalau jamak. Tapi menggunakan dalam nama Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus. Coba kita baca di dalam Matius 28 ayat 19. Coba kita baca, kita teliti betul dengan betul. Bisa dibacakan Ibu Juwita. Matius 28 ayat 19. Kalau kita buktikan bahwa ketritunggalan Allah itu adalah esa atau satu ya. Suaranya mute, di mute itu Bu. Dibuka dulu. Nah, oke, Matius silakan. 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, Dan tidak bukan nama-nama. nama-nama, betul. Berarti Allah itu satu walaupun dalam tiga kepribadian, ya. Selanjutnya Kristus berkata, barang siapa telah melihat aku, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9. Tuhan tidak mengatakan aku adalah Sang Bapa. Mengapa? Menunjukkan ada kesetaraan Kristus dengan Sang Bapa. Tapi ada perbedaan pribadi, ya.
Ya, ada perbedaan pribadi bahwa pribadinya Kristus itu Sang Putra, pribadinya Allah itu Sang Bapa. Nah, perbedaan ini tidak mengatakan ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, tapi kedua-duanya kesetaraan. Secara jelas Tuhan ingin katakan pada Filipus, aku dan Bapa itu sama. Sama apanya? Sama-sama kekal, sama-sama tanpa awal dan tanpa akhir, sama-sama sempurna, sama-sama penguasa alam semesta dan lain-lain. Jadi di dalam Yohanes 14 ayat 9 itu Tuhan siapa Filipus itu bertanya, Tuhan tolong tunjukkan Bapa kepada kami. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, bertahun-tahun engkau mengenal saya, tapi kamu tidak mengenal aku. Nah, Tuhan mengatakan, barang siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Artinya bahwa Yesus Kristus dan Sang Bapa itu sama. Sama-sama hakikat. Hakikat kealahan. Tidak ada bedanya. Kalau Bapa itu anarkos bahasa Yunaninya, tanpa awal, maka Sang Putra juga anarkos, tanpa awal. Ya, kalau Sang Bapa itu menciptakan, ya, demiurgos, ya, maka Sang Putra juga menciptakan, demiurgos juga Sang Putra, dan seterusnya. Jika ada pertanyaan siapa Allah, kita bisa menjelaskan bahwa Allah adalah Sang Tritunggal Maha Kudus, satu hakikat dalam tiga pribadi atau mia usia tris hipostasis. Tapi pertanyaan yang lebih sulit, tetapi jika pertanyaan apa itu Allah, nah ini nggak ada jawaban. Ini sama halnya menanyakan hakikatnya Allah. Di dalam kitab suci, tak seorang pun di dunia ini tahu. Mengapa? Karena manusia tidak bisa mengenal akan hakikat Allah karena manusia ciptaan. Yang bisa melihat Allah hanya firman-Nya dan rohnya, ya. Makanya kalau bahasa Jawanya, kalau ditanya apa itu Allah, jawabannya ya embuh. Ini ada kata embuh, ya. Nggak tahu, nggak tahu. Artinya misteri, Allah itu misteri, tidak bisa. Tidak mampu pemikiran manusia untuk menjelaskan apa itu Allah. Artinya hakikatnya Allah itu apa, enggak ada yang tahu. Dalam Yohanes 1 ayat 8 mungkin bisa dibacakan. Yohanes 1 ayat 8. Ini lebih jelas tentang hakikatnya Allah. Yohanes 1 ayat 8. Ia bukan terang. 18, sorry, 18, Bu. Oh, 18. 1 ayat 18, ya. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, kata melihat di sini itu eh, bahasa Yunaninya eoraken. Itu masuk ke aparemfato. Pernah dengar nggak Pak Erikson aparemfato? Belum, Romo. Oh Apa? belum ya, belum pelajari ya. Belum, belum. Artinya aparemfato itu masuk ke apa namanya hmm, yang tak berawalan dan tak berakhiran. Aparemfato itu bisa disebut dalam segala waktu bisa disampaikan itu aparemfato. Nah, eoraken ya, eoraken. Tapi kalau dalam apa namanya enestotas atau present tense-nya itu ero, ero.
Ero artinya melihat ya. Ero itu melihat. Nah, kalau aparemfatonya eoraken artinya theon udis eoraken popote bahasa Indonesianya. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa melihat hakikatnya Allah. Itu sebenarnya hakikatnya itu ya. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa melihat hakikatnya. Itu ya Yohanes 1 ayat 18, kemudian juga 1 Yohanes 4 ayat 12. Baca ya Romo. Silakan Ibu. 1 Yohanes 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasihnya sempurna di dalam kita. Nah, itu. Jadi kita bisa melihat Allah itu melalui kasihnya ya. Tidak bisa melihat hakikatnya. Nah, kasih itu apa? Nah, ini permasalahannya. Kasih itulah yang disebut energi. Gampangannya begini. Tidak seorang pun bisa hadir di matahari. Ini ciptaannya, ini bukan Allah ya, ini ciptaan aja ya. Tetapi kita bisa menyatu dengan matahari. Ketika kita berjemur, berarti kita menyatu dengan energinya matahari, yaitu hangatnya matahari, sinarnya matahari, kita menyatu. Begitu juga yang di dalam 1 Yohanes 4 ayat 12 bahwa kita tidak bisa melihat Allah secara hakiki, secara hakikat. Tetapi kita bisa merasakan kasihnya Allah di dalam diri kita karena energi dari Allah itu. Jadi hal yang keluar dari Allah itu adalah energinya. Nah, ini kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Itu kapan, Pak Eri? Berarti bulan depan, Romo. Minggu Bulan depan. depan. Nah, 2 minggu 2 bulan. lagi kan kita Yunani. Ya, Nani. berarti masuk bulan depan ya. Jadi bulan Iya, Romo. depan kita akan membahas tentang energinya Allah. Tias usias ya. Jadi energinya Allah itu keluar dari hakikatnya Allah, ya, atau berjalan dari hakikatnya Allah. Kalau bahasa Yunaninya eh, tias energias tu theu porewete apotistias usias. Jadi eh, ada perjalanan di dalam energinya Allah itu melalui hakikatnya Allah. Jadi berarti siapa yang berenergi kalau melewati hakikatnya Allah, maka mengenai tiga pribadi. Jadi energinya Allah itu satu. Maka Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus itu energinya satu. Nah ya, sudah tahu kan? Termasuk nama Yahweh itu energi. Itu masuk energi. Nama Yahweh itu masuk energinya Allah. Nanti kita bahas itu. Dan yang membahas itu adalah Bishop dari Tesalonika, itu orang tahun 1825 itu Gregorius Palamas dari Palamas, ya, yang mengatakan bahwa energi Allah itu keluar dari atau ada perjalanan keluar dari hakikatnya Allah. Saya yakin ini nggak pernah saudara-saudara dengar ini. Ini ini adalah pengajaran dari Gregorius Palamas, bukan pengajaran saya. Sebelum ditutup, kita akan membahas ulang tentang asingkiti perihorisis. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Bahwa ketiga kepribadian Allah itu tidak bersentuhan, tetapi satu hakikat.
melihatnya atau merekanya dan lain sebagainya. Yang kita bisa melihat Allah itu adalah sebatas energinya. 1 Yohanes 4 ayat 12. Energinya itu kasih. Jadi kasih Allah itu termasuk energi, energinya Allah. Keluar dari mana? Dari hakikatnya Allah. Kalau keluar dari hakikatnya Allah, berarti keluar dari ketiga pribadi dari Sang Tritunggal Maha Kudus. Keluar dari Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Menciptakan itu juga energi. Menyelamatkan itu juga energi. Ya, ini baru tahu ya, saudara-saudara ya. Menciptakan, membangkitkan, apa namanya, mengasihi, menguasai alam semesta dan lain sebagainya itu semuanya energi daripada Allah. Termasuk nama-nama Allah itu energinya Allah. Sebut El Roi, disebut apa namanya, eh, apa namanya, Ehad, Ehad, Yehovah Ehad dan lain sebagainya itu masuk energinya Allah. Ada pertanyaan di sini? Ini Romo, Allah itu dengan Yesus itu satu, seperti yang tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus bahwa hanya anak yang melihat Bapa. Terus juga mengenai yang ada pertanyaan kapan saatnya kedatangannya itu berarti Tuhan Yesus juga tahu seperti itu ya Romo. Pasti tahu karena sehakikat. Dan juga Roh Kudus ya tahu karena di dalam 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11 bahwa Roh itu yang menyelidiki apa yang tersembunyi di dalam dirinya Allah. Coba 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11 Ibu dibaca. Bentar, Romo, Jadi Sang Bapa kedatangannya Kristus itu kan hanya Bapa yang tahu. Itu sebenarnya Kristus tahu, Roh Kudus pun tahu. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 10 11. sampai 11 ya Romo ya. Ya. 1 Korintus 2 ayat 10 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Nah, Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. nah, penggunaan kata roh yang untuk manusia itu sama dengan jiwa ya, sinonimnya dengan jiwa. Bukan roh seperti Roh Kudus, bahasa roh dan lain sebagainya nggak ada itu. Jangan diartikan itu. Jadi bagi orang ortodok kita menolak akan teorinya origenis bahwa manusia terdiri dari tubuh, jiwa dan roh itu salah itu. Tetap tubuh sama jiwa. Jiwa sinonimnya dengan roh tapi R-nya huruf kecil ya. Nah itu. Jadi begini, eh, apa yang tersembunyi di dalam diri Allah itu yang tahu hanya roh. Baik hakikatnya Allah dan semua segala sesuatu dalam diri Allah. Kalau kita berbicara tentang Allah itu Sang Bapa ya, karena nama Allah itu Sang Bapa 1 Korintus 8 ayat ayat 6 ya, sudah yang kita bahas tadi. Ya memang berat hari ini pengajaran hari ini karena ini agak filosofis sekali, agak filosofis. Tapi memang kenyataannya seperti ini pengajaran Bapak Gereja ya, Yohanes dari Damaskus. Hari ini kita mempelajari pengajaran Yohanes dari Damaskus. Ya, ada pertanyaan selain itu? Gini Romo, yang kan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu. Ya. Terus bagaimana kalau ada yang mempertanyakan kenapa anak itu berdoa gitu, berdoa ke Bapa gitu, Romo? Gimana diulang kembali? Kan Tuhan Yesus itu berdoa ke Bapa, padahal Iya. Yesus itu sendiri adalah hakikatnya Allah gitu. Kok berdoa ke dirinya seperti itu, Romo? Mm-mm. Ya, ingat bahwa
ada karya yang istilahnya ada perbedaan tadi. Kan kita sudah membahas ini ada hubungannya dengan asingkiti perikoresis. Memang ada perbedaan antara Bapa dan Putra. Ya, yang satu yang lainnya di. Ya, toh? Yang melahirkan itu adalah sang Bapa, kalau sang Putra dilahirkan. Tapi kedua-duanya satu hakikat. Istilahnya sang Bapa membagikan hakikatnya kepada sang Putra. Karena sang Putra dilahirkan dari sang Bapa. Artinya hakikatnya sang Bapa sama dengan sang Putra. Kalau Bapa itu yang istilahnya dipertuankan, maka ada yang dipertuankan. Yang dipertuankan ya sang Putra lah, kan gitu. Kalau sang Bapa itu sumber doa, jadi ada yang berdoa ya sang Putra. Jadi sang Putra selalu berdoa. Jadi begini Mas Eri, inilah yang disebut yang saya sampaikan tadi, yang disebut bahwa Allah itu apatis, TH ya, bukan taf, bukan hanya T tok. Kalau apatis itu artinya nggak percaya sama sekali. Kalau apatis pakai TH, apatis itu artinya Allah itu maha kasih. Yang walaupun Allah itu tidak menciptakan sekali, Allah itu maha kasih. Allah nggak menciptakan pun maha kasih. Lalu bagaimana supaya Allah maha kasih? Nah, karena di dalam diri Allah itu sudah lengkap. Kalau bahasa Yunaninya itu peliris, sempurna, lengkap. Sang Bapa mencintai putranya dan sang putra mengembalikan cintanya kepada sang Bapa. Demikian juga wujud cinta sang putra itu ya doa, kan berdoa sama sang bapaknya. Dan sang bapaknya ya mengembalikan kasihnya kepada sang putranya melalui Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu seperti cermin. Artinya saya bercermin kepada diri saya sendiri. Kalau saya melihat wajah saya, oh wajah saya tampan misalnya. Tahu dari mana? Dari Roh Kudus. Lah, pusat ketampanannya ya wadak saya ini pusat ketampanannya. Demikian juga sang Bapa itu kasih ya. Maka sang Putra juga kasih, dicerminkan oleh Roh Kudus. Tapi sumber kasih itu sang Bapa. Maka kalau sang Putra berdoa itu nggak ada masalah. Karena di dalam diri sang Bapa itu sudah ada doa dan mendoakan. Ada cinta dan dicintai. Jadi ada cinta dan dicintai. Ada sayang dan disayangi. Sebenarnya lengkap. Allah tanpa menciptakan pun sudah bahagia Allah. Nah, ini pemahaman ini adalah pemahaman dari Jana Suci Athanasius, Kirilus dari Alexandria, Yohanes Chrysostomos dan saya masih mengingat dulu ada pertanyaan Mbak Ica, kalau nggak salah setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu ya, waktu ada retreat di Solo. Nah ini kebetulan anaknya ada di sini. Itu pertanyaannya bagus, hampir mirip dengan Mas Eri ya. Mengapa Sang Putra itu berdoa? Mengapa Yesus berdoa kan gitu kan? Kalau Mbak Ica enggak, pertanyaannya enggak, hampir sama itu. Jadi pertanyaannya Mbak Ica itu dulu gini, kenapa sih Allah itu menciptakan? Apakah Allah itu butuh disembah-sembah gitu? Kalau menciptakan berarti kan ada yang menyembahnya kan gitu loh. Itu sama dengan berdoa tadi, berdoa kan sama dengan menyembah kan. Kenapa Allah menciptakan kan gitu? Nah, jawabannya sama. Ada teori namanya teori Big Bang. Big Bang, ledakan kasih yang luar biasa. Jadi sebenarnya Allah itu sudah penuh dengan kelengkapan, penuh dengan kesempurnaan. Jadi dalam diri Allah itu ada kasih yang berputar ya. Bapa mengasihi anaknya, dikembalikan oleh rohnya, sang anak mengasihi sang bapa. Ada perputaran kasih yang akhirnya ada kasih yang meluap-luap sehingga ada ledakan kasih Allah. Itulah sehingga Allah menciptakan ciptaan. Jadi Allah itu kasihnya yang istilahnya meluap-luap sampai terlalu besar kasihnya. Akhirnya Allah menciptakan. Itu karena kasih, ledakan kasih Allah itu.
Jadi Allah pun tidak menciptakan pun nggak masalah, sudah sempurna di dalam diri Allah itu. Ada yang memuji, ada yang dipuji, ada yang mencintai, ada yang dicintai, kan berputar terus seperti itu. Makanya di dalam doa orang ortodok itu kalau bahasa Yunaninya seperti ini. Wasile purane paraklite to pneumatis alitias. Bapak surgawi bukan mulai, ya Raja Surgawi penghibur roh dan kebenaran yang memenuhi segala sesuatu lah ini yang memenuhi segala sesuatu artinya peliris bahasa Yunaninya peliris dalam diri Allah itu sudah penuh semua sudah lengkap semua bahkan tanpa menciptakan pun sudah lengkap dalam dirinya Allah nggak ada satu celah pun dalam diri Allah itu kosong. Nah makanya ada tokoh filsafat siapa saya lupa kalau nggak salah nanti saya carinya ya tokoh mengatakan bahwa ketika Allah menciptakan tuh Allah kosong. Ketidakpercayaan pada dirinya sendiri akhirnya menciptakan supaya Allah senang gitu. Ada juga pendapatnya itu. Nah ini salah ini. Jadi dalam iman ortodok di dalam diri Allah itu peliris, sudah lengkap semuanya. Ya memang ada yang doa dan mendoakan, sudah lengkap semuanya. Jadi itu sebenarnya bukan pertanyaan, sudah jawaban itu sebenarnya. Mengapa Sang Firman berdoa kepada Sang Bapa? Ya memang ada kelengkapan di situ. Ada me dan ada yang di. Sang Bapa selalu me. Sang Putra di. Sang Roh Kudus juga di. Ya toh? Sang Bapa melahirkan dan menghembuskan. Sang Putra dilahirkan. Sang Roh Kudus dihembuskan. Nah, selalu gitu. Jadi ada jawaban, ada pertanyaan di dalam diri Allah. Ada sebab dan akibat. Penyebab dari dua pribadi yang lainnya, yaitu pribadi Sang Putra dan Sang Roh Kudus, itu adalah Sang Bapa. Nah, kan sudah jelas ya tadi yang sudah kita bahas. Akibat dari Sang Putra dan Sang Roh Kudus itu penyebabnya adalah Allah, Sang Bapa. Kan gitu. 1 Korintus 8 ayat 6. Hanya ada satu Allah bagi kita yaitu Sang Bapa. Dan kemudian ada Tuhan Yesus Kristus dan ada Roh Kudus ya kan gitu. Kalau dilanjutkan loh ya. Cuma Rasul Paulus kan dipenggal nggak ditambahi Roh Kudus dan satu Tuhan Yesus Kristus. Begitu Mas Eri. Iya, ya Romo. Berarti seperti yang dibilang apa Tuhan Yesus itu ada dosa yang menghujat Roh Kudus gitu tuh tidak diampuni. Berarti menghujat anak juga tidak diampuni juga gitu Romo, karena satu gitu, satu hakikat. Iya, satu hakikat. Penghujatan kepada anak juga penghujatan pada Sang Bapa dan Sang Roh Kudus. Penghujatan pada Roh Kudus juga mengenai anak dan Sang Bapa juga seperti itu. Jadi kata menghujat itu jangan hanya Roh Kudus saja, ya ketiganya kena. Karena tak terpisahkan achoristos. Ya. Iya, iya. Nah, karena Tuhan Yesus kan dikatakan bahwa menghujat anak diampuni, tapi menghujat Roh Kudus tidak, itu ya Romo. Ya, yang dimaksud menghujat Roh Kudus itu adalah menghujat ketiga dari Sang Tritunggal Maha Kudus. Ingat bahwa Sang Bapa itu roh, menyembah Allah dengan dalam roh dan kebenaran. Kenapa dengan roh? Karena Allah roh. Bapa itu roh, Putra itu roh, Roh Kudus pun roh kan gitu. Makanya hakikatnya Allah tak seorang pun tahu karena roh. Misteri. Yang tahu siapa hakikatnya Allah? Hanya Sang Putra dan rohnya yang tahu. Manusia nggak tahu. Sang Putra ya kita lihat tadi Yohanes 1 ayat 18. Tak seorang pun bisa melihat Allah kecuali anak tunggal Allah. Terus 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11 bahwa tidak ada seorang pun yang tahu di dalam diri Allah kecuali rohnya Allah. Demikian juga manusia
Misalnya saya kenal Bu Juwita, Kak, saya nggak bisa tahu kalau nggak Bu Juwita yang ngasih tahu kan gitu. Lah Bu Juwita tahu dengan dirinya sendiri karena dia punya jiwa, jiwanya itu yang menyelidiki di dalam hatinya Bu Juwita kan gitu. Dan roh itu yang menyelidiki di dalam dirinya Allah kan. Udah jelas di sini sebenarnya. Jadi penghujatan pada roh itu bukan hanya Roh Kudus, ketiganya. Penghujatan kepada anak sebenarnya nggak apa-apa anak yang disebut anak itu karena anak ini ada dua makna loh ya. Anak proeonion artinya anak yang sebelum adanya waktu atau akronos, sebelum adanya ciptaan. Nah, itu menghujat anak ini ya nggak ada pengampunan. Tapi yang dimaksud Kristus adalah menghujat anak itu Yesus Kristus sebagai anaknya Maria. Ingat, nah nanti kita akan membahas tentang Kristologi ya. Ini masih terakhir ini ya, kurang satu ya. Energi ilahi ini ya, kurang satu. Jadi triadologi yang masih kurang satu nanti kita bahas ya akan datang yaitu energi ilahi. Setelah itu kita akan membahas Kristologi. Jadi di dalam Kristologi itu ada pernyataan seperti ini bahwa ketika Sang Firman menjelma menjadi manusia itu kata yang dikatakan menjelma, Sang Firman kan turun ke dunia. Kata turun itu dalam bahasa Yunaninya yang sering saya katakan itu adalah singkata basis ini adalah kata-kata bahasa Yunani. Singkata basis artinya ketika Sang Firman turun bukan berarti turun surga kosong nggak ada firmannya. Singkata basis artinya turun juga naik gitu loh. Jadi turun naik. Jadi Sang Firman turun menjadi manusia, Sang Firman juga naik ada dalam dirinya Sang Bapa gitu loh. Jadi nggak terbatas. Jadi turun naik Sang Firman tuh. Kapan ada secara kebersamaan. Artinya begini, ada di dalam kekekalan Sang Bapa, ada di dalam ketidakkekalan di dalam perutnya Bunda Maria seperti itu. Itu namanya singkata basis. Ini nggak pernah dibahas ini dalam dunia teologi ini nggak pernah dibahas. Pernah saya sampaikan di seminar Ibu Juwita pernah kan dengar kan waktu sama Ibu siapa itu Bu Kita. Burita. nah, Bu Juwita Ya, itu ya, kok Bu saya Rita sampaikan kaget. Ya, Bu Rita kaget itu. berita itu ya. Nah, itu. Saya kira Mas Heri sudah jelas ya. Sudah Romo, terima kasih Romo. Oke. Mbak Desi ada pertanyaan? Mbak Ica ada pertanyaan nggak Mbak Ica? Belum, Romo. Tapi mengerti ya yang disampaikan Romo kan? Ya, lumayan. Puji Tuhan ya. Boleh nanti dicatat Mbak Ica di bulan yang akan datang kalau ada katekisasi lagi bisa bertanya sama Romo. Ya, Romo. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi ya kita sudah selesai ya untuk asing kiti perikorisi. Untuk minggu yang akan datang memang betul ini ya. Energi ilahi memang perlu kita bahas. Sebenarnya hari ini mau saya bahas tapi waktunya nggak cukup. Ya, Romo udah kemalaman, Karena ini Romo. ada hubungannya dengan asing kiti perikorisi. Eh, jadi triadologi belum clear hari ini. Berarti bulan depan baru clear ya triadologi. Iya. Oke. Silakan doa penutup silakan monggo. Siapa yang mau doa? Iya, Ibu Juwita lah. Romo, baik. Romo nanti terakhir mohon berkat ya, Romo. Ya, silakan. Bapa dalam kerajaan surga, kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan karena kelas katekisasi pada malam hari ini telah selesai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati juga Romo yang dengan hikmat yang daripadamu telah mengajar kami Tuhan. Tuhan kiranya juga memberikan roh hikmat kepada kami untuk mengerti apa yang telah diajarkan Romo pada malam hari ini. Tuhan, kami akan mengakhiri kelas ini, kami akan berpisah satu sama lain, tapi kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan nanti ada bersama-sama dengan kami. Pada saat kami beristirahat nanti malam, sampai esok pagi jika Engkau menghendaki,
kami sebangun kembali dengan tubuh jiwa yang segar untuk memulai hari baru, hari pemberian-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Romo mohon berkatnya Romo. Kiranya Sang Kristus memberkati kita melalui kebangkitannya sesudah 3 hari bangkit, dan melalui permohonan dari ibunya yang tersuci murni terberkati, Sang Theotokos dan yang selalu perawan Maryam, doa permohonan dari para rasul yang ternama Petrus dan Paulus, 12 para rasul, dan seluruh para rasul, doa permohonan dari datuk moyang Sang Kristus, kakek Yoakim dan nenek Hana, doa permohonan dari para martir dari Cina, Jisung dan Mitropan, dan semua para martir dari Cina, Yoasap dari India, Mehmet dari Iran, doa permohonan dari Agius Paisius Agioritus, Agius Porfirius Kapsukaliwitu, Yakobus Calikis dari Evia, Jana Suci Efrem dari Neamakri Athena, permohonan juga doa dari Jana Suci Lukas dari Kremias yang melakukan banyak mujizat, Agios Terapon Episkop dari Cyprus dan yang selalu melakukan mujizat, dan semua orang suci. Melalui doa-doa para Bapa suci, ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihanlah kami dan selamatkanlah kami. Amin. Amin. Terima kasih Romo, terima kasih Pak Erik, Bu Desi.